Hari ini kita merenungkan bagian firman Tuhan yang ada kaitan dengan Minggu Advent. Ini adalah Minggu Advent yang kedua dan kita membaca dari Injil Markus pasal yang pertama. Injil Markus kita membaca pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 8. Markus ini adalah arguably Injil yang pertama yang ditulis sebelum Matius, Lukas, Yohanes. Kita membaca perikop pertama. Saya membaca, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis engkau dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dengan bacaan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkatilah untuk renungan pagi hari ini. Kami berdoa supaya engkau hadir bersama dengan kami, memberkati baik hamba-Mu yang akan menafsirkan firman Tuhan, dan juga setiap kami yang mendengar, baik yang di ruangan ini, maupun juga yang mendengarkan melalui online streaming di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kebaktian pada pagi hari ini, menerima kehadiran kami dalam kehadiran Tuhan, dan kami berharap supaya sungguh-sungguh kami mendapati rest yang sejati, kelegaan, istirahat yang Engkau janjikan diberikan kepada kami yang percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin jalannya pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai dengan akhir. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. So ini adalah ayat yang pas juga ya kalau kita kaitkan dengan sakramen baptisan, karena di sini ya ini bicara tentang Yohanes Pembaptis yang membaptis. Dan kita bisa merenungkan ini juga di dalam kaitan Minggu Advent ya. Kita memberikan judul di dalam khotbah pagi hari ini diambil dari ayat yang ketiga, yaitu persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Tapi sebelum kita membaca dalam bagian ini, maksudnya sebelum kita merenungkan bagian ini, saya mau ngajak saudara untuk melihat ayat kedua, itu di situ dikatakan seperti ada tertulis, ya, katos gegraptai, seperti ada tertulis, it is written. Nah, saudara, ini Injil yang ditujukan baik kepada Hellenistik ini ya, orang Greek speaking Hellenism, Greco-Roman culture, tapi juga orang-orang Yahudi. Ini adalah satu istilah yang meaningful, buat untuk orang-orang yang Greek speaking, Greco-Roman culture, maupun juga bagi mereka yang di dalam latar belakang Yahudi. Kalau bagi orang-orang Yunani, ini biasanya dipakai, nah ini kan Markus juga memakainya di dalam kalimat ini ya, introduksi ini ya, ini dipakai kalimat ini ya, seperti ada tertulis, itu mempunyai satu bobot ya, waktu kalimat ini disampaikan, itu berarti ada satu deklarasi yang penting, yang membawa certain kekuatan legal ya, di dalamnya. Seperti ada tertulis. Jadi waktu Markus memulai Injil ini ya, dengan mengatakan kalimat seperti ada tertulis, ini berarti menuntut satu kepatuhan, menuntut satu taklukan dari kekuatan legal yang akan dikatakan di dalam Injil ini. Nah, itu sebagaimana dimengerti oleh orang-orang yang berlatar belakang Greco-Roman ya. Dari sisi orang-orang Yahudi apalagi gitu ya, maksudnya mereka yang familiar dengan Perjanjian Lama, mereka akan melihat ini sebetulnya dikatakan untuk menyatakan ada otoritas ilahi. Di balik daripada kalimat ini itu ada otoritas ilahi, authority of God. Nah, sudah bisa membaca itu di dalam konsep Perjanjian Lama. Nah, waktu Markus menggunakan kalimat ini seperti ada tertulis, ini menjadi satu kalimat yang
addressing both, baik mereka yang ada dalam Greco-Roman maupun mereka yang ada dalam Jewish backgrounds ya, atau realms itu di dalam kebudayaan mereka masing-masing. Lalu kalau sudah membaca di dalam ayat yang dikatakan di sini ya, sebetulnya connected bukan cuma dari Yesaya, ya ini kan kutipannya memang dari Yesaya yang sering dikatakan kalau sudah membaca di situ footnote di sini Yesaya 40 ayat 3 di situ ya. Tapi juga ini Exodus 23 ya, Keluaran 23, lalu Maleakhi juga termasuk ya, ini ada kutipan di situ. Tapi terutama memang kutipannya itu dari Yesaya 40 ya, ayat yang ketiga. Kita coba buka bagian itu, saya Yesaya 40 ayat yang ketiga. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah itu sudah kalau ada kesempatan sudah pergi ke Israel ya, itu jalan itu enggak otomatis ini ya, lurus itu. Jadi itu bisa liku-liku naik turun dan sebagainya. Nah, itu waktu kita pergi ke Israel, itu salah satu pemandangan yang touching ya, mungkin bukan cuma tempat Yesus lahir, tempat Yesus mati, itu juga pasti touching gitu. Tapi ya daerah kontur daripada tanah Israel itu sendiri ya. Nah di daerah-daerah yang seperti itu, Yesus juga berjalan itu. Itu satu jalan yang liku-liku, jalan yang naik turun dan sebagainya, itu membuat perjalanan itu jadi panjang sekali ya. Jadi waktu Yesaya mengatakan ini secara metaforikal, yang dia masuk tentu saja dalam pengertian rohani ya, luruskanlah jalan itu seperti kayak jalan tol gitu ya. Jalan tol sekarang kita pakai istilah jalan tol sih, memang nggak tentu lebih lurus ya, lebih cepat aja gitu ya, menghindari macet. Jadi jalan tol bisa lebih muter dan sebagainya. Tapi kalau di sini dikatakan ini luruskanlah jalan, maksudnya jalan either berliku-liku yang begini ya, kanan kiri atau berliku-liku yang naik turun sehingga akhirnya nggak sampai-sampai. Nah kalau saudara membaca di dalam konteks Yesaya ya, saudara akan mendapati itu jalan yang bengkok atau yang nggak lurus itu apa, jalan yang lurus itu apa, itu tidak lain tidak bukan adalah yang bengkok itu unrighteousness, ketidakadilan, yang lurus itu adalah jalan keadilan. Jadi kita nggak bisa bicara tentang kedatangan Kristus ya, tanpa pertobatan di dalam jalan yang benar. Soalnya baptisan itu sendiri ya, seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis di sini, itu membicarakan tentang ini, pertobatan. Ya. Baptisan jelas bukan cuma sekedar ritual gitu ya, disuruh orang tua atau apa, bukan, tapi ini dengan kesadaran hati ya, kesadaran pribadi, memang sungguh-sungguh mau bertobat dan menerima pengampunan dosa yang dari Tuhan. Kita sudah pernah bahas bagian ini ya. Kita, despite penekanan kita di dalam teologi anugerah, gitu, tapi kita bukan berarti terus kemudian forgiveness of sin itu bisa tanpa pertobatan. Itu bukan konsep Alkitab. Ya. Bahkan di sini dikatakan pertobatan itu mendahului pengampunan dosa. Ya. Kalau nggak ada pertobatan ya kita bicara pengampunan dosa untuk apa? Orang juga nggak merasa perlu diampuni dosanya, bahkan juga nggak merasa sadar dengan dosanya. Baptisan saya itu menyatakan satu break di sini ya, dengan masa lampau yang ditinggalkan, lalu masuk ke dalam undangan Tuhan, undangan pertobatan dan menerima anugerahnya. Seperti di sini dikatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Kita ini hidup di dalam dunia yang penuh dengan kebengkokan, ketidaklurusan, ketidakbenaran, ketidakadilan. Maka baptisan ini menjadi satu kesaksian, kesaksian kita nggak mengambil jalan yang seperti itu ya. Kita menghidupi atau berjalan di atas jalan yang berbeda. Nah, waktu saudara melihat di dalam bagian ini ada dikatakan ayat yang ketiga itu ya, ini Yohanes Pembaptis ya berseru-seru di padang gurun ya, padang gurun. Padang gurun ini satu motif besar baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, seperti kita juga sudah sering ini ya mengkhotbahkan ya gitu, desert. Nah, saudara kalau ini ya di bawah kita baru pasang lukisan kemarin itu ada satu lukisan yang sangat menarik ya tadi, pelukis Rusia ini Christ in the desert atau Christ in the wilderness ya, itu lukisannya ya, maksudnya diekspresikan dengan sangat baik oleh pelukisnya Ivan Kramskoy ya. Kramskoy itu memberikan lukisan ini, sebetulnya yang harusnya ada di desert itu bukan Kristus ya, tapi dia
solidaritas bersama dengan kita, bersama dengan orang Israel, ya, dia sendiri ada di desert. Dia sendiri ada di padang gurun. Lalu sudah bisa melihat di dalam wajahnya di situ ya, bagaimana ada ini ya, Pak, ini bukan kesulitan pergumulan karena nggak makan dan nggak minum, ya itu bukan yang terutama, tapi bagaimana dia di situ ya, sedang menjalani apa yang sebetulnya sudah dijalani oleh Israel. Ya. Tapi Israel kemudian gagal di dalam pencobaan. Nah, sudah melihat di sini wilderness atau padang gurun, ya itu berkaitan dengan pencobaan. So, kita biasanya di dalam baptis, setelah baptis ya, ini memang COVID agak sedikit terbatas ya, sebab baptis ada celebration, makan bareng dan sebagainya. Tapi kalau kita baca dalam Alkitab, Yesus setelah dibaptis ya dicobai. Baptisan lalu kemudian pencobaan ya. Dan settingnya itu di mana? Settingnya itu di padang gurun. Nah, saudara melihat di sini ya, ini apa Yohanes Pembaptis waktu saudara membaca bagian ini, dia juga berada di padang gurun. Dan ini adalah tempat di mana Allah itu mempersiapkan jalan bagi umatnya. Sekali lagi ya saudara, ini persiapkan jalan untuk Tuhan. Jadi ini adalah satu preparation ya, satu jalan yang dibangun supaya waktu Tuhan itu datang ya, jalannya itu sudah siap. Nah ini namanya Advent saudara. Advent itu adalah mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Sebetulnya sepanjang kehidupan kita ini juga adalah satu extended Advent, ya, Advent yang panjang ya, yang mempersiapkan kedatangan Tuhan ya, yang terakhir kali dia akan datang kembali. Lalu sepanjang kehidupan ini adalah persiapan jalan untuk Tuhan itu, ya, hidup di dalam kebenaran. Nah, so waktu kita bicara tentang again ini ya padang gurun itu Tuhan berarti mau mengajak kita juga untuk melihat seluruh kehidupan kita. Nah kalau kita ini ya lanjutkan pembahasan di extended Advent ya, ini kedatangan Tuhan. Lalu di sini kita mempersiapkan jalan seperti Yohanes Pembaptis. Nah, seluruh kehidupan ini juga sebetulnya bisa kita mengerti sebagai padang gurun. Gitu. Nggak ada yang baru saya sebetulnya di dalam kehidupan orang Kristen waktu kita serba terbatas gitu ya. Cuma kita ini kayaknya selama ini sebelum COVID kayaknya memang hidup sepertinya bukan di padang gurun gitu. Kita mungkin menciptakan semacam taman Eden untuk kita sendiri gitu. Sehingga waktu masuk situasi seperti ini kita jadi kaget, kita jadi serba terbatas dan sebagainya. Padahal kalau kita merenungkan berita Advent ini, dan kita percaya Advent ini kan bukan cuma November, Desember, tapi sepanjang kehidupan kita, memang setting di mana Tuhan menaruh kita itu adalah di padang gurun. Dunia ini adalah padang gurun, padang gurun di mana kita diuji, di mana kita juga dicobai, seperti Yesus juga ada di sana. Nah, waktu saudara membaca kaitan ini dengan Yohanes Pembaptis, ya, di sini kaitannya itu adalah dengan pemberitaan, ya. Ini dikatakan utusan Tuhan yang berjalan mendahului, dia akan mempersiapkan jalan, itu adalah orang yang berseru-seru. Orang yang berseru-seru, bersuara, bukan diam saja. Diam, kalau di dalam kebudayaan orang bisa bilang silence itu golden gitu ya, silence itu gold, ya mungkin di dalam saat tertentu silence bisa golden bener gitu, tapi di dalam banyak hal yang lain itu satu gambaran pengecut sebetulnya gitu. Orang yang berdiam diri itu adalah orang yang gak ada courage di dalam kehidupannya, yang gak berani untuk mengaku di dalam kehidupan, makanya dia berdiam diri gitu. Alkitab mengatakan dalam bagian lain, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Ada kaitan ya antara orang yang percaya dengan orang yang bersuara atau orang yang berseru-seru di sini. Gitu. Nah, gereja dipanggil untuk bukan diam saja. Waktu menyaksikan ketidakadilan bukan diam saja. Saudara dan saya bukan dipanggil untuk diam saja terus kemudian kita play safe waktu melihat orang-orang diperlakukan dengan tidak adil, ya ada yang ditekan, ditindas dan sebagainya. Lalu kita diam saja. Gitu ya. Karena kita mau menyelamatkan posisi kita, karena kita mau menyelamatkan jabatan kita, karena mau kita menyelamatkan certain establishment yang sudah dibangun ini, ya sudah kita diam saja. Karena kalau kita banyak bicara, ntar kita malah jadi sendiri bahaya lagi.
ada status konfesionis di sini ya. Ini ada satu keadaan di mana saudara dan saya itu dituntut untuk confess itu. Ini suara ya. Ini bukan cuma sekedar bicara secara cerewet, sudah tidak gitu, tapi menantang orang untuk bertobat. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ini bukan bicara karena bicara memang saya dasarnya itu nggak bisa diem orang, bukan itu maksudnya saya. Tapi ini adalah bicara untuk membawa orang kepada pertobatan, menyerukan berita pertobatan. Nah, padang gurun di sini saya ini dikaitkan bukan hanya dengan situasinya yang serba terbatas ya. Sekali lagi saya ini kekristenan seperti kita sudah sering katakan itu bukan cuma sekedar setting yang bagaimana gitu, tapi terutama di dalam keadaan yang seperti apa lalu kita itu melakukan apa gitu. Saudara mengerti ya, ini kalimat agak ya. Sekali lagi ya, ini bukan masalah saudara bisa tahan, sabar di padang gurun gitu ya, tetap bisa lemah lembut ya, itu one thing lah saya, one thing sudah bisa di dalam padang gurun seperti itu satu hal gitu. Tapi bagaimana di dalam padang gurun kalau kita belajar daripada Yohanes Pembaptis, dia berseru-seru, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Banyak orang di dalam padang gurun itu sudah gak ada kekuatan lagi untuk berseru-seru, apalagi menyaksikan berita pertobatan seperti ini. Orang gua sendiri susah, orang gua sendiri krisis gitu ya. Kalau saya berseru-seru, kalau saya berteriak-teriak, ya apalagi kalau bukan teriakan minta tolong gitu. Apalagi kalau bukan teriakan nyinyir dan sarkastik, singgung-singgung orang, kok nggak ada yang peduli dengan saya. Oh itu banyak orang di padang gurun teriak seperti itu banyak sekali. Itu nggak ada hubungannya dengan Yohanes Pembaptis di sini. Yohanes Pembaptis bukan berseru-seru gitu ya. Gimana sih? Gimana kok cuma belalang doang di sini? Apa nggak ada orang kirimin rantangan untuk saya atau bagaimana? Itu bukan Yohanes Pembaptis, bukan. Yohanes Pembaptis menyerukan satu berita di sini, yaitu berita pertobatan. Nggak ada poinnya kita ini dibaptis tapi terus kemudian nggak ada spirit pertobatan terus menerus ya. Ini cuma ritual kosong yang benar-benar nggak ada artinya gitu. Saya bukan bikin saudara jadi low view terhadap Holy Baptism, bukan itu poinnya saya. Tapi kalau sudah membaca di dalam Alkitab ini nggak bisa dipisahkan ya. Pertobatan dan baptisan. Baptisan sih sekali seumur hidup betul gitu. Kita basically nggak membaptis orang, nggak ada baptisan ulang saya. Gereja kita juga nggak melakukan baptisan ulang gitu. Jadi kalau seperti ini kok kayak dulu sudah dibaptis kok dibaptis lagi, itu bukan karena kita melakukan baptisan ulang, tapi karena menurut kita yang dulu itu sebetulnya bukan baptisan gitu, karena kita nggak mengenal formula seperti itu gitu. Jadi baptisan itu memang cuma sekali ya. Perjamuan kudus kita berkali-kali, baptisan itu hanya sekali, tapi pertobatan itu terus menerus ya, ini bukan cuma sekali gitu. Ini kita membawa terus menerus di dalam kehidupan kita ya. Jangan saudara pikir saudara dibaptis terus kemudian sudah ada komitmen, saudara pikir saya sudah berkomitmen berpisah. Ini komitmen untuk berpisah dengan dosa, itu terus menerus ya, bukan cuma sekali seumur hidup terus setelah itu sudah gitu. Ini komitmen yang terus menerus perlu diperbarui. Tadi pagi kita membahas tentang ini ya Pak Immanuel gitu. Hari ini kita nggak khotbah tentang itu. Tapi sudah melihat di dalam Matius di situ itu istilah Immanuel itu nggak bisa dipisahkan daripada nama Yesus, yaitu Dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nggak ada true Immanuel, nggak ada true God with us, itu nggak ada penyertaan Tuhan yang sesungguhnya ya, tanpa perpisahan dengan dosa. Ini bukan Immanuel yang regardless kamu mau tetap di dalam dosa atau keluar dari dosa, pokoknya Tuhan tetap bersama dengan kamu. Tidak, kalau sudah membaca di dalam Exodus, di dalam Keluaran, itu Allah menyertai Israel. Ya. Nggak pernah dikatakan waktu mereka masih di bawah Egyptian bondage itu ya, nggak ada. Gitu. Allah yang berkemah di tengah-tengah umatnya itu adalah setelah orang Israel dibebaskan keluar dari Mesir. Gitu. Gak pernah ada di dalam Alkitab saudara baca, di Mesir pun Yahweh juga berkemah di sana. Oh itu nggak ada, tidak ada. Gitu. Karena nggak ada kemahnya Yahweh di tengah-tengah bangsa yang sedang di dalam penindasan, ya yang dijajah, ya ini tipologi dosa gitu kan ya. Nggak ada gitu. Kita nggak bisa menikmati Immanuel kecuali kita sungguh-sungguh bertobat dan berpisah dengan dosa. Maka sudah membaca di dalam bagian ini ya, itu padang gurun itu maksudnya apa? Ini bukan
satu setting yang membuat kita berteriak-teriak, kok alangkah kering kerontangnya ya, keadaan seperti ini gitu, alangkah susahnya, bukan. Tapi ini adalah tempat di mana Tuhan itu mengutus kita seperti Yohanes Pembaptis untuk berteriak, berseru, memberitakan berita pertobatan. Pertama kepada diri kita sendiri, lalu kemudian juga kepada sesama kita. Minggu lalu saya di kebaktian 2 ini kita membahas Sakarya 9 yang ada certain beauty di dalamnya, di mana di situ raja itu dikatakan bahkan dia adalah object of salvation ya. Ini minggu lalu sedikit pengulangan ya, kita waktu langsung menerapkannya ini pada Kristus ya, kita bisa kesulitan karena Kristus itu kan penyelamat gitu. Bagaimana kita bisa mengerti Sakarya 9 ini juga menunjuk kepada Kristus, raja yang naik keledai itu, sementara Yesus sendiri kan bukan objek keselamatan, Yesus kan adalah sumber keselamatan itu sendiri. Tapi kita kemudian mengatakan justru keindahannya di sana, Yesus yang sebetulnya itu tidak membutuhkan keselamatan, dia mengaruniakan keselamatan bagi saudara dan saya, tapi dia solidaritas ya, dia memosisikan dirinya itu di dalam posisi saudara dan saya yang membutuhkan keselamatan. Nah itu keindahan daripada Sakarya 9. Yesus yang sesungguhnya adalah logos yang divine itu ya, firman yang memiliki sifat ilahi itu, tapi solidaritas ya, bersama dengan kita, dan dia menempatkan dirinya di posisi yang ada di bawah, yaitu di mana kita berada. Itu yang kita baca di dalam Sakarya 9. Nah sekarang sudah di dalam bagian ini ya, seperti ke era sebaliknya itu terbalik. Ini Yohanes Pembaptis itu manusia ya, dia itu bukan ilahi. Yesus ilahi dan manusia. Tapi Yohanes Pembaptis ya dia manusia, dia bukan ilahi. Tetapi saya kalau sudah membaca ini ya Pak, ini istilah messenger, ini messenger, utusan ya, kalau sudah baca di dalam Exodus 23 misalnya, Keluaran 23 ayat 20 ayat 23. Nah di situ ini messengers ini yang dimaksud di sini ini bukan, sebetulnya bukan human guide gitu. Ini bukan sembarang manusia, just another human being gitu ya. Bahkan to certain extent kita bisa mengatakan yang dimaksud messenger di dalam Keluaran 23 ini juga lebih tinggi, lebih daripada Musa. Saudara mengetahui posisi Musa di Israel itu sudah tinggi luar biasa gitu. Kalau orang Israel harus memilih satu figur ya, itu figur yang paling tinggi ya, kalau harus itu ya, sangat likely mereka akan pilih Musa ya, bukan Yakub, bukan Ishak ya, bukan juga Abraham, tapi Musa. Kenapa? Karena Musa itu, dari Musa itu ya, Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel. Tapi messenger yang disebut di dalam Quran 23 ini bahkan ini di atasnya Musa gitu. Jadi siapa ya sebetulnya di sini ya? Messenger ini siapa? Ternyata messenger ini dikatakan oleh Markus ini adalah Yohanes Pembaptis. Maksudnya apa saya? Ini sudah seperti kayak borderline divine gitu ya. Kita nggak mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini ilahi, pasti bukan itu maksudnya. Tapi ini mengatakan bahwa yang diutus di sini ya, ini betul-betul lebih besar daripada semuanya. Seperti Yesus Kristus sendiri mengatakan ya, semua orang ya, yang pernah dilahirkan oleh perempuan itu nggak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi betul-betul satu tempat yang khusus di sini ya. Tapi kemudian Yesus mengatakan di dalam yang terkecil di dalam kerajaan Allah itu lebih besar. Wah ini kalimat menarik saya. Kita percaya kebesaran daripada Yohanes Pembaptis itu bukan karena pada dirinya sendiri, bukan saya. Ini jalan agama ya seperti ini ya, bukan seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Tapi kenapa Yohanes Pembaptis itu disebut besar, lebih besar, yang paling besar dilahirkan oleh perempuan? Karena dia diberikan privilege untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Yang membuat dia besar tuh di situ saya. Karena dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan, dan ini bukan sembarang petunjuk manusiawi gitu, tapi ini diordain ya oleh Allah sendiri. Saudara mau membaca di dalam perjanjian lama ya, itu ada sosok Elia. Elia kan memang dekat sekali ya dengan Yohanes Pembaptis di sini. Yohanes Pembaptis itu seperti Elia.
Memang di dalam kepercayaan orang Yahudi itu ya, itu Elia itu akan bangkit lagi, lalu terus kemudian mempersiapkan jalan untuk Tuhan, itu kuasa Elia. Nah, Yohanes Pembaptis ini saya hadir di dalam posisi itu. Jadi ini sekali lagi ya, saya ini satu sosok yang highly viewed ya, di estimate sangat tinggi. Mengapa? Sekali lagi bukan karena pribadi dia sendiri, tapi karena dia itu mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Nah, ini secara historical ya, khusus hanya Yohanes Pembaptis pasti ya. Maksudnya di dalam zaman Yesus, sebelumnya nabi-nabi itu ya. Tetapi begini saya, kan kita seperti di dalam sejarah gereja saya, itu masa Advent. Jadi ini Advent terus kemudian kelahiran Yesus gitu kan ya. Ini Advent itu adalah persiapan untuk kedatangan Yesus. Maksudnya Natal ya. Nah, ini ya, saya kehidupan kita ini sekarang ya. Ini juga Advent saya, ini Advent panjang ya, untuk mempersiapkan kedatangan Yesus. Ya. Bukan kedatangan Yesus dalam kelahirannya, itu sudah 2000 tahun lalu ya. Tapi ini kedatangan Yesus kembali ya, terakhir kalinya. Jadi kehidupan kita ini sebetulnya di dalam, ya ini di dalam posisi Yohanes Pembaptis ya. Maka Yesus bilang ya, di dalam kerajaan Allah yang paling kecil itu lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu ya paling besar ya, di antara semua nabi dia yang paling besar. Mengapa sekali? Karena dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Tapi dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan itu dia di belakangnya. So, ini sebelum Natal ya. Saudara dan saya ini setelah Natal, bukan cuma setelah Natal. Setelah Yesus mati dan bangkit dan naik ke sorga. Gitu. Yang di dalam kerajaan Allah yang terkecil itu pun ya. Itu lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tapi sudah jangan GR ya. Terus, saya ternyata lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Nanti dulu saya. Sekali lagi ya. Kenapa lebih besar gitu? Kenapa Yohanes Pembaptis disebut lebih besar daripada semua nabi yang sebelum? Karena dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan ya. Karena dia hidup sejaman dengan Yesus. Dia menunjuk Kristus itu paling dekat ya. Tapi saudara dan saya disebut lebih besar ya. Gak ada alasan lain kecuali ini, yaitu kita juga mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Hidup di dalam padang gurun, nggak ada yang aneh gitu. Bangsa Israel sebelum masuk tanah perjanjian itu juga padang gurun gitu. Mereka 40 tahun di padang gurun. Saya nggak tahu hidup saudara dan saya ini kita berapa tahun kita nggak tahu. Tapi selama kita hidup di dalam dunia ini namanya padang gurun gitu. Orang yang di dalam padang gurun itu saya ya tahu ya saya apa yang esensial, apa yang perlu, apa yang boleh diharapkan, apa yang sebetulnya nggak penting untuk padang gurun. Saya menunjuk satu saja, saya itu di Israel. Mereka di padang gurun. Mereka tahu saya nggak bisa bangun palace di sana. Gitu. Palace itu nggak cocok di padang gurun. Gitu. Bagaimana dong? Orang mereka bergerak terus. Saudara pernah menyaksikan di ini ya acara channel yang kehidupan orang-orang nomad itu ya, saya. Bangsa-bangsa nomad ya. Mereka nggak ada establishment kan rumahnya ya, bikin apa itu? Apa namanya? Udah lupa saya, paku bumi gitu ya, dalam supaya bisa ada apa, terus sampai ke atas tinggi dan sebagainya dibikin yang establish nggak bisa digerakkan. Itu bukan kehidupan orang nomad, saya bukan. Gitu. Nomad nggak berpikir seperti itu. Nomad itu pikir gimana ini dalam rumah yang memang betul rumah yang kita bisa tinggal nggak bahaya ya, nggak diserang binatang buas. Tapi juga mereka tahu ini bisa dibongkar kapan saja gitu. Ini boleh dipindah kapan saja, kita boleh siap sewaktu-waktu kita akan pergi ke tempat lain. Ya. Kalau tempat ini sudah nggak bisa lagi, sudah kita pergi ke tempat lain. Bangsa Israel itu kehidupannya seperti itu, saya. Kehidupannya ya nomad sebetulnya itu. Padang gurun. Tapi saya di dalam kehidupan kita kan seringkali nggak berpikir seperti itu ya. Nggak berpikir demikian. Kita mau mencoba untuk mengubah padang gurun ini ya. Kita mencoba mengubahnya menjadi Taman Eden gitu. Kita mau mengubahnya menjadi paradise. Mungkin situasi seperti sekarang juga mengingatkan kita bahwa termasuk bahkan gedung gereja pun itu ya. Ini bukan sesuatu yang kita bisa pegang di dalam tangan kita ya. Itu saya masih ingat waktu kita selesai renovasi tempat ini ya. Terus kita khotbah tentang apa jangan bergantung kepada tempat-tempat yang dianggap lebih established dan sebagainya, karena kehadiran Tuhan itu tetap perlu dibedakan dengan itu. Betul saja saya. Kalau nggak salah ingat 1 atau 2 minggu setelahnya.
Gereja ini kosong, saya datang cuma beberapa. Kenapa? Karena banjir waktu itu. Ini ironis sekali ya, saya. Kita baru senang merayakan gedung ini selesai ya, beautiful, pengharapannya bagus, kita bersyukur. Langsung 1-2 minggu berikutnya kosong, saya. Saya berpikir saya ini lagi di Eropa atau di Jakarta sebetulnya gitu ya. Yang gereja yang kosong itu kan biasanya di Eropa gitu ya. Tapi ini gereja di Jakarta ya bisa kosong juga. Kalau Tuhan mau bikin kosong bisa kosong beneran gitu. Memang bukan ini, saya bukan gitu. Terus kita mau coba untuk memijakkan kaki kita gitu ya di dunia ini, bikin certain establishment gitu di dalam kehidupan ini. Saya khawatir orang-orang seperti itu lupa bahwa selama kita berada dalam dunia, kita ini di padang gurun, in the desert. Kristus pun juga ada di sana gitu. Sama seperti Natal, kita sering katakan Yesus turun ke tempat yang paling bawah ya. Kalau kita berada di tempat yang terlalu tinggi, ya, kita nggak menjumpai Yesus nanti, karena Yesus nggak ada di sana. Yesus nggak ada di istananya Herodes, nggak ada di mansionnya Pontius Pilatus. Yesus nggak ada di sana. Yesus adanya bersama dengan gembala yang juga di bawah. Gitu. Sekarang sama Yesus ya. Kita menciptakan paradise, kita mau menciptakan establishment ini ya, dengan struktur. Yesus nggak ada di sana, jangan-jangan. Yesus adanya di padang gurun. Yesus adanya di tempat yang nggak ada establishment. Yohanes Pembaptis juga adanya di sana. Gitu. Yang establish itu imam-imam yang ada di Yerusalem, itu establish. Gitu. Pemuka-pemuka agama, petinggi-petinggi agama itu ada di sana. Gitu. Mereka very secure, kehidupannya itu sangat-sangat secure. Secure secara dunia lah maksudnya. Tapi Yohanes Pembaptis, dia ada di padang gurun, nanti Yesus pun juga ada di padang gurun. Kenapa saya memilih padang gurun? Karena Israel pun juga di padang gurun. Gitu. Jadi Israel di padang gurun, Yohanes Pembaptis di padang gurun. Sebelum Yohanes Pembaptis, nabi-nabi juga berteriak-teriak juga sama setting padang gurun, bukan istana. Gitu. Lalu Yohanes Pembaptis di padang gurun, Yesus pun juga in the wilderness. Sekarang kita orang Kristen, kita mau ganti padang gurun, kita ganti sesuatu yang lain. Gitu. Ini kontinuitasnya dengan siapa? Saudara mau continuity dengan siapa? Gitu. Kalau kita menolak gambaran ini ya, padang gurun, kita nggak senang gambaran ini. Saya mau naik establishment, yang struktur yang kelihatan, yang bisa mengagumkan orang secara kelihatan. Jadi kalau ditarik ke atas, itu ketemunya Herodes, Pilatus, nggak ada Yesus di sana. Gitu. Bukan Yesus yang ada di sana, gitu. Itu orang-orang lain. Gitu. Yang ada adalah orang-orang Farisi, ya, orang-orang Saduki, Sanhedrin, itu kita ketemunya sama mereka. Gitu. Apakah ini cerita keselamatan kita? Gitu. Cerita keselamatan saudara itu, apakah ini gitu sebetulnya? Atau Natal cuma jadi retorik kosong ya. Ya terserah lah mau ngomong Natal lah di tempat yang bawah lah, padang gurun dan sebagainya, saya nggak peduli. Pokoknya saya tetap mau di atas. Pokoknya saya mau tetap di tempat yang ada establishment. Terserah gitu. Ya sudah kita khotbah ini aja. Tapi hidup saya sih ya lain lah ya dengan ini. Siapa mau di padang gurun itu? Di bawah itu kita pasang lukisan ini Life of Christ. Masih ada kurang 2 lukisan ya, 2 lukisan. Jadi kalau sudah lihat di sebelah kiri itu masih ada bolong gitu ya. Itu masih menanti 2 lukisan lagi. Lalu kita pasang di situ mulai dari apa ini? Annunciation ya. Maria yang mendapatkan berita kelahiran Sang Juru Selamat gitu ya. Saya nggak ada lukisan Natal, saya lain kali boleh dimodify. Anyway, kita di padang gurun kan, jadi boleh ganti-ganti gitu loh. Lalu ada cerita Yesus di wilderness gitu ya. Yesus di wilderness. Ini cerita pertama ya tentang Yesus. Kalau saudara membaca, itu adalah pencobaan di padang gurun. Segera setelah Yesus dibaptis Yohanes itu ya, segera sesudah itu dikatakan oleh Markus, Roh memimpin dia ke padang gurun. Saudara yang dibaptis ya, saya mau mengatakan kalimat ini ya, segera sesudah itu Roh memimpin ke padang gurun. Ini pembicaraan realistik ya, saya bukan pembicaraan yang meninabobokan, bukan pembicaraan yang menghibur secara sialan gitu, tapi akhirnya nggak mempersiapkan orang kemana-mana. Yesus dibaptis, kita juga dibaptis. Baptisan Yesus bukan baptisan pertobatan ya.
Baptisan kita ini adalah baptisan pertobatan di dalam hal ini. Tapi kemiripannya ya, yaitu ini, setelah baptisan lalu setelah itu apa ya? Orang yang dibaptis itu setelah itu dia siap masuk ke dalam setting padang gurun. Tempat di mana orang Israel pernah ada di sana, tempat di mana nabi-nabi juga berseru di sana, Yohanes Pembaptis berseru di sana, Yesus Kristus juga ada di sana, dan sekarang saudara dan saya. Lalu sekali lagi saya, apa yang kita teriakkan di dalam padang gurun ini? Apa yang kita bicarakan? Apakah kita cuma teriak ini vaksinnya kapan, vaksinnya kapan, vaksinnya kapan? Apakah itu isi berita kita? Yohanes Pembaptis kan nggak teriak, kok cuma belalang doang dan belalang, mana steaknya, mana wagyunya, mana salmon dan sebagainya kan. Yohanes Pembaptis kan nggak teriak itu ya. Yohanes Pembaptis nggak ngurusin tentang urusan apa yang perlu dia makan, dia pakai dan sebagainya. Dan ini memang ini polemik ya, ini kesaksian seperti ini ya, seperti dikatakan di dalam, sudah baca di dalam komentari itu sudah mendapati di sini. Yohanes itu ya pertama dia di padang gurun ya, ini kontras dengan rutin comfort apa ini ya, kenyamanan seperti yang orang itu biasa hidup di dalam kehidupan perkotaan ya, dengan segala fasilitasnya, dengan segala kenyamanannya, itu creating certain contrast di sini ya, desert. Tapi juga kontras dengan ini loh saya, again establishment temple hegemoni ya, yang ada di Yerusalem. Ini bukan that kind of spiritual leader, bukan saya. Ini bukan that kind of spiritual leader yang bisa sekaligus jadi selebriti gitu. Oh, bukan. Itu bukan Yohanes Pembaptis. Mungkin orang-orang Farisi ya, boleh saja gitu. Atau pemuda kaya itu ya. Itu rich ruler, dia kayaknya terpandang juga saya secara moral. Orang kaya. Dan terpandang moralnya. Dan dia merasa dia juga cukuplah moralnya. Tapi bukan itu saya, kekristenan itu bukan itu ceritanya gitu. Itu cerita dunia sebenarnya. Yang ada di dalam Yohanes Pembaptis di sini adalah, coba saudara lihat keadaannya ya. Memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, makanannya belalang, madu hutan. Ya ini bukan sesuatu yang diimitate secara lahiriah tentu saja, bukan gitu. Tapi maksudnya dengan penggambaran seperti ini apa sih sebetulnya gitu. Dia berjalan di dalam kuasa Elia gitu. Dia bukan ditopang oleh those Jerusalem leaders itu ya, spiritual leaders yang nggak spiritual sebetulnya. Dia bukan ditopang oleh itu saya, bukan. Utusannya itu adalah utusan yang dari Tuhan. Nah, saudara dan saya, saudara nggak harus jadi hamba Tuhan gitu, saudara nggak harus khotbah di sini gitu. Tapi saudara dan saya ya, saudara juga dipanggil untuk memberitakan berita yang sama seperti Yohanes Pembaptis, berita pertobatan. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Allah akan mengampuni dosamu. Saudara dibaptis itu satu kebahagiaan ya. Saudara blessed dibaptis, saya juga happy gitu. Tapi seperti kita sering mengatakan saya, natur kasih itu bukan cuma dikasihi tapi juga mengasihi. Kita sulit bicara kasih kalau kita hanya yang menerima, tapi terus kemudian kita nggak menyalurkan kasih. Saya mengaitkan Markus ini dengan Matius 28, saya cuma beda satu halaman ya, kalau di dalam Alkitab kita, tinggal balik satu ketemu Matius 28. Yesus bicara, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Baptislah mereka. Dibaptis itu satu hal saya, tapi saudara juga mendorong orang lain juga untuk dibaptis. Baptislah mereka. Bukan di dalam posisi pasif dibaptis saja, tapi juga bagaimana mengajak orang itu juga menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Baru kita bisa bicara true discipleship di sini. Saudara disidi, dikatekisasi, yaitu one thing ya. Suatu saat kita membawa orang lain juga untuk disidi dan juga dikatekisasi dan sebagainya. Itu baru kita bicara tentang pemuridan. Balik lagi ke sini saya. Ini bagi kita saya, kita biasa berpikir ini persiapkan jalan ya. Ini siapa yang dipersiapkan ya? Yesus Sang Mesias.
Ya memang Yesus Mesias betul, tapi kalau saudara membaca di dalam konteks kitab nabi-nabi ya, itu yang dipersiapkan jalannya itu adalah Tuhan sendiri. Maka seperti saudara membaca termasuk di dalam kutipan ini, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Yesus itu bukan hanya Mesias, tapi dia adalah Allah sejati, Tuhan. Saudara mungkin, ya Mesias kan memang Tuhan. Ya. Mesias di dalam pikiran Israel itu bukan harus Tuhan, bukan itu. Bagi kita ya kita tahu Mesias itu Tuhan, tapi di dalam pikiran Israel, Mesias itu nggak harus divine gitu. Makanya ada kebangkitan Mesias kan. Ada orang yang merasa dirinya itu Mesias, tapi mereka sebenarnya bukan Mesias. Karena di dalam kepercayaan Israel, Mesias itu nggak absolutely harus actually mereka kaget kalau yang adalah Mesias itu Tuhan sendiri, itu actually cukup mengagetkan sebenarnya gitu. Di dalam pikiran Israel, karena mereka pikiran ini human figure gitu. Yesus true human betul gitu. Dia adalah Allah sejati juga. Nah ini yang di luar ya pemikiran daripada Israel. Jadi mempersiapkan jalan ini betul-betul ada satu tugas yang mulia, karena dipersiapkan jalannya itu adalah Tuhan sendiri. Kita bukan mempersiapkan jalan untuk apa ya, seorang presiden atau tokoh besar atau apa yang kita mendahului di depannya, kita buka jalan atau apa. Ini yang sedang dipersiapkan itu adalah Tuhan sendiri, God Himself. Nah, panggilan saudara ya dan saya selama kita masih berada di dalam dunia ini sama, yaitu mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Mempersiapkan orang untuk menerima Kristus sebelum Kristus itu datang kembali. Ada eschatological awareness di sini ya, bahwa ini adalah saat-saat terakhir. Saat-saat terakhir itu direspons, dihayati dengan apa? Dengan pertobatan. Kita sendiri bertobat dan juga mengajak orang itu di dalam kehidupan yang terus-menerus bertobat. Banyak orang kalau tahu dia sudah mau mati, sudah mau ketemu Tuhan, itu bertobat ya. Eskatologis, ada kaitan kan memang ini ya, saat-saat terakhir dengan pertobatan. Ada juga orang yang sudah di dalam saat terakhir tapi tetap nggak diberikan kesempatan untuk bertobat oleh Tuhan. Akhirnya jiwanya binasa. Tapi kita menyaksikan juga ada orang di dalam saat-saat terakhir, mereka terus memperbaiki dirinya. Alangkah indahnya kalau hari ini ya, pinjam istilah Ibrani, hari ini waktu engkau mendengar suaranya, inilah kita bisa menghayatinya sebagai kairos terakhir. Gitu. Nah itu orang yang punya kesadaran eskatologis maksudnya, bertobat. Tapi orang yang nggak ada kesadaran eskatologis, dia selalu rasa masih ada waktu gitu ya. Masih ada waktu lah saya untuk bertobat itu. Akhirnya terlambat akhirnya dia terlambat. Sudah nggak bisa lagi dikoreksi, nggak bisa lagi dibenahi, sudah terlambat gitu. Mengapa? Ya karena dia selalu pikir, masih ada kesempatan gitu. Masih panjang, ini akan ada anugerah, ini akan terus menerus seperti ini, kesabaran akan terus diberikan kepada saya. Tapi orang yang berbijaksana mengetahui ya, ini adalah saat-saat terakhir ya, dia bertobat ya, dia mengajak orang juga untuk bertobat. Kehidupan itu adalah satu jalan ini prepare jalan ya di sini ya. Path atau way, jalan untuk Tuhan. Seperti sudah membaca, termasuk juga di dalam akta, di dalam Kisah Para Rasul ya. Di dalam Kisah Para Rasul itu disebut ini jalan Tuhan, itu disebut ini jalan Tuhan. Menarik, saya pakai metafor jalan nih ya. Kenapa pakai istilah, bukan cuma itu, kita pernah mengkhotbahkan juga Yohanes 14 ya, Yesus menyebut diri dia juga adalah jalan. Gambaran jalan ini penting sekali ya untuk Alkitab ini. Maksudnya apa Ini bukan cuma sekedar tambal sulam, ini bukan cuma sekedar kebiasaan atau manner atau behavior dan sebagainya. Tapi waktu kita bicara jalan, ya ini sesuatu yang betul-betul kita jalani, gitu. Sesuatu yang benar-benar di dalam kehidupan itu, ya memang ini adalah jalan hidup kita. Gitu. Kekristenan itu jadi highly superficial ya, or perhaps even artificial, waktu nggak menjadi jalan di dalam kehidupan kita. Ini jadi semboyan-semboyan gitu misalnya, mere retorik,
gitu. Kekristenan itu apa sih? Kekristenan itu orang sebelum makan berdoa gitu. Jadi sudah cuma itu toh gitu. Nah, sebelum makan berdoa yang nggak langsung pegang sendok, itu bukan kekristenan saya. Itu cuma sopan santun saja gitu. Kekristenan itu bukan bicara itu gitu. Bukan bicara kebiasaan-kebiasaan yang rada otomatis kita jalankan, tapi nggak pernah menjadi jalan di dalam kehidupan kita. Makanya Alkitab nggak tertarik membicarakan model keagamaan yang seperti ini, keagamaan yang eksternal, ya, keagamaan yang nggak betul-betul transforming di dalam kehidupan kita. Dan jalan yang dimaksud oleh Markus itu adalah jalan apa sih? Ini jalan yang Yesus sendiri itu juga sendiri dia menghidupinya, yaitu apalagi sih kalau bukan jalan salib. Jalan orang Kristen itu adalah jalan salib. Yohanes di padang gurun itu jalan salib. Yang bukan jalan salib apa? Ya jangan di padang gurun, ciptakanlah Taman Eden. Create your own paradise. Do it yourself. Bangunlah establishment untuk dirimu. Itu bukan jalan salib, itu jalan lebar itu. Jalan lebar itu adalah saudara bergantung dengan orang-orang yang powerful di dalam dunia ini supaya saudara tetap aman kehidupan saudara. Saudara nggak kedongkel gitu ibaratnya gitu. Saudara tetap secure. Itu bukan jalan salib, saudara. Kalau Yesus seperti itu, ya dia nggak tersalib, nggak akan diseret ke atas kayu salib, nggak ada itu salib. Yesus tinggal baik-baik dengan pembesar-pembesar itu ya. Yesus tinggal bagaimanalah jaga relasi yang nggak saling menyakiti gitu loh ya. Nggak usah ada jungkir balik apa itu terlalu dramatis kayak begitu. Itu bikin banyak orang sakit hati. Menjungkir balik meja dan sebagainya. Ngapain dia melakukan itu? Ya khotbah moral saja, gini loh, itu yang lebih baik itu harusnya begini. Ini lebih necis, tahu necis nggak sih? Lebih rapi gitu ya, nggak berantakan, nggak slordeh gitu ya. Ini kehidupan yang lebih bersih gitu lah maksudnya. Oh Yesus bukan itu, saya bukan. Yesus memberitakan berita pertobatan dan justru karena berita pertobatan itu ya, seperti Yohanes Pembaptis juga memberitakannya. Akhirnya dia diseret keluar dari Yerusalem. Jalan ini, ini kekristenan gitu. Kita sudah seringkali mengkhotbahkan ya sebenarnya. Kalau kita di dalam hidup ini nggak ada penderitaan ya, itu sebetulnya ada tanda tanya. Gimana bisa nggak ada penderitaan ya? Bukan karena kita sengaja mau cari penderitaan, bukan ya. Kita ini orang-orang waras ya, kita bukan glorify penderitaan, bukan. Tapi hidup sebagai murid Kristus, and yet nggak dibenci itu bagaimana sih itu? Hidup sebagai murid Kristus tapi terus kemudian nggak ada salibnya itu apa sih sebetulnya gitu? Mana mungkin sih? Atau kita sudah terlalu berkompromi kali ya? Kita nggak pernah ajak orang lain bertobat. Kita sendiri nggak bertobat dan juga nggak mengajak orang bertobat. Ya sudah, kita aman-aman kalau kayak begini. Itu orang lain juga nggak ada yang tersinggung dengan perkataan kita. Kita juga diam saja, gitu. Nggak ada berita pertobatan, nggak ada teguran dosa, nggak ada. Tapi saudara lihat Yohanes Pembaptis ya. Dia berani menegur Herodes ya. Sampai kepalanya melayang. Kalau mau aman ya sudah baik-baik saja gitu ya. Aduh ini raja loh, jangan dikritik, bahaya gitu. Kalau lu kritik orang kecil. Kalau lu kritik lu korbanin orang kecil. Orang kecil lu korbanin nggak apa-apa gitu. Dia nggak bisa balas kamu, tapi jangan orang-orang powerful. Tapi kalau kita menghidupi kehidupan yang seperti ini, mana jalan salibnya? Ini nggak bicara jalan yang Yesus bilang, akulah jalan. Bukan Yesus berarti jalannya, karena jalan Yesus itu ya ini jalan salib. The way of the cross, jelas sekali dikatakan oleh Markus. Saya pernah baca tafsiran even orang liberal, orang liberal pun ya, ini orang liberal ya, yang ya mereka nggak percaya seperti yang kita percaya. And yet di dalam tafsiran itu pun ya, itu dia menafsir Yesus itu pengkritik ya, dia itu pengkritik establishment politik yang sudah sangat korup di dalam zamannya ya. Dan dia tahu ya, waktu dia terus-menerus melakukan ini ya, one day dia will end up di atas kayu salib gitu. Orang liberal loh saya ngomong kalimat seperti ini ya. Jadi ini nggak ada urusan dengan penebusan dosa lah, apalah, nggak ngomong itu, namanya liberal gitu kan. Tapi orang liberal pun mengerti tentang salib gitu, bahwa Yesus waktu dia mengkritik ya establishment politik yang dibangun di dalam dunia ini,
Bukan cuma di dalam dunia politik, tapi juga di dalam bait suci, di dalam bait Allah yang gak suci itu. Yesus one day ini will end up dengan salib. Waktu dia mengajarkan murid-muridnya, kamu berjalan mengikut aku, ya, kamu juga mesti siap seperti ini. Kenapa? Karena ini memang kehidupan yang akan berakhir di sana, saya. Orang liberal pun saya mengerti poin ini gitu. Kalau kita nggak mengerti, saya, kita ini wah keterlaluan ya, saya. Kalau kita nggak mengerti ini gitu. Jadi kita bisa tanya sebetulnya jalannya itu apa kalau demikian. Sekali lagi ya, saya, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Jalan apa, saya? Karpet merah gitu ya. Karpet merah, saudara boleh bilang merah lah, tapi merahnya itu karena darahmu dan darahku. Ini metaforik ya, mungkin kita nggak harus mencucurkan darah, mungkin nggak layak untuk itu. Tapi poinnya adalah bukan tanpa pengorbanan gitu. Ini bukan jalan dekorasi yang dihias dengan bunga-bunga yang indah gitu. Terus kemudian kita biasa juga di ruangan AC lagi ya. Juga keringat pun juga nggak netes gitu bisanya. Bukan itu, saya bukan itu. Ini adalah satu jalan yang kita sendiri diundang ya untuk ya berjalan di atasnya. Jalan salib itu. Dengan itu saya kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Waktu saudara ini ya, Bang, menyanyi lagu ya, kita sudah lama mungkin gak nyanyi lagu itu ya. Darah kaum martir yang menyirami jalan salib. Waduh, lagu itu sangat-sangat powerful ya. Tapi perhaps sangat transcendental juga untuk kita gitu. Kita sambil nyanyi sambil apa sih ini maksudnya gitu ya. Darah kaum martir itu menyirami jalan salib. Itu sih, mereka itu mempersiapkan jalan Tuhan. Merah warnanya betul, tapi itu tetesan darah mereka. Gitu. Again, saudara dan saya mungkin nggak dapat privilege untuk menjadi martir seperti mereka. Ya. Itu bukan up to us, bukan tergantung saudara dan saya. Saya mau jadi martir, saya kepingin jadi martir. Itu bukan saudara dan saya yang ngomong. Seperti kayak Tuhan perlu martirnya kita. Itu adalah diberikan kepada orang-orang yang menurut Tuhan memang dia layak untuk mendapatkan itu. Gitu. Tetapi saya regardless kita keluar darah, nggak keluar darah. Gitu ya. Tetap nggak mungkin tanpa pengorbanan mempersiapkan jalan Tuhan itu. Meluruskan jalan baginya. Di tengah-tengah dunia yang nggak adil, ya. Di tengah-tengah dunia yang bengkok. Di tengah-tengah dunia yang highly elitis. Yang mengejar establishment dan sebagainya. Lalu kemudian ada Yohanes Pembaptis yang di padang gurun meneriakan kalimat ini. Nanti kalau saudara turun ya, itu saudara perhatikan lagi itu lukisan Kramskoy. Yesus pun ada di sana gitu ya. Yesus sendirian, dia tersendiri di sana. Memang tersendiri melalui jalan salib ini, ada di wilderness. Kalau yang rame-rame itu namanya pesta. Gitu. Ini paradoksikal kan ya, kita perjamuan kudus, ini pesta sih, ini pesta. Ada aspek celebration di dalamnya. Tapi kita celebrate apa sih? Celebrate apa? Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Ini bukan celebrate Maria dapat bayi, ya, one month, ya, terus kirim donat atau apa gitu. Bukan saya, ini bukan celebrate itu. Ini celebrate orang yang berdarah-darah di atas kayu salib. Ini yang kita sedang celebrate. Maksudnya apa sih? Even waktu kita bicara pesta pun ya, waktu bicara pesta itu tetap bicara padang gurun, bicara salib, bicara kematian, bicara darah yang dicurahkan. Baru kita mengerti apa artinya pesta menurut perspektif Kristen. Saya mau mengakhiri renungan ini dengan ini Yesus ini ada. Kalau saudara di bawah itu ada lukisan terakhir yang paling pojok. Itu Adoration of the Trinity. Saya agak sedikit kesulitan saya menempatkan lukisan itu di dalam life of Jesus itu di mana, karena itu rather ahistorical gitu ya. Adoration of the Trinity. Kalau yang lain itu kan betul-betul bicara tentang Yesus historis ya. Ada Maria yang diumumkan, terus kemudian dia di wilderness benar-benar dicatat ya. Nanti dia panggil Matius ya. Waktu dia memikul salib, waktu dia jasadnya diturunkan dari salib, itu semua ada rekodnya di dalam Alkitab ya. Tapi Adoration of Trinity
itu mungkin paling cocok ya ditaruh di dalam pengertian eskatologis ya. Nanti pada akhirnya semua bangsa itu akan memuji dan meninggikan Dia. Tapi yang menarik saya itu pelukis ya, dia menggambarkan itu tetap Yesus yang tersalib di sana gitu. Gambarannya bukan gambaran the glorious Jesus yang triumphant, menang daripada kematian. Gak salah juga kan ya melukiskan seperti itu gitu. Seperti saudara juga pasti pernah lihat gambaran Yesus yang bangkit dengan penuh dengan kemegahan. Tapi jujur gak tertarik saya waktu melukis dia digambarkan adalah Yesus yang di-adore ya. Adoration of Trinity itu Yesus yang tersalib gitu. Dan ini yang kita lakukan sekarang saya. Ini kita perjamuan kudus ya. Dengan suasana sukacita ya, tapi sukacita apa saya? Karena Yesus itu sudah menyerahkan dirinya di atas kayu salib dan saudara dan saya kita diundang untuk berjalan di dalam jalan yang sama gitu. Ini yang truly glorious. Ada satu penafsir ya, kalimat terakhir ini benar-benar terakhir. Ya. Nafsir waktu dia bicara tentang Christ in the wilderness, Kramskoy, dia bilang kalimat seperti ini, ini dari Ivan Koncharov ya, dia bilang kalimat seperti ini. Di dalam lukisan itu ya, there is nothing festive, nothing festive. Nothing festive, heroic, victorious, nggak ada yang seperti kayak suasana pesta, heroic, ya, sifat kepahlawanan, victorious, kemenangan. The future fate of the world and of all livings is concealed in that miserable, small being in pauper appearance under the rags in humble simplicity, inseparable with true majesty and force. Sebetulnya hidden itu adalah ada kuasa, ada keagungan, ada kemuliaan ya. Tapi terselubung ya. Seperti tersembunyikan, concealed di balik apa sih ini? Miserable, small being, pauper appearance. Gambaran sosok yang seperti kasihan sekali gitu ya, kayak belum makan, memang belum makan. Tubuhnya juga kayak bukan model yang binaragawan gitu ya. Terus kemudian look-nya juga kayaknya ini orang miskin kayaknya gitu ya. Bukan orang kaya. Gambaran ini sih, ini kekristenan sejati itu ini sih. Kekristenan sejati itu yang ini gitu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk ya bukan cuma hanya mendengar ya, tapi berjalan di dalam jalan salib sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus sudah melaluinya. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan di minggu yang kedua Advent ini. Sekali lagi kami boleh disapa oleh Tuhan. Kami diundang seperti Yohanes Pembaptis juga mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bukan bagi manusia. Beri kepada kami kekuatan supaya kami tidak menjadi discouraged, supaya kami tidak menjadi patah semangat, supaya kami tidak menjadi sinis, hopeless. Tapi Engkau memberikan kepada kami ketekunan, kesetiaan di dalam berjalan, di dalam jalan salib, jalan yang sudah dilalui oleh para nabi, dilalui oleh Yohanes Pembaptis, yang Engkau sendiri juga menjalaninya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati jemaat-Mu, berkati saudara-saudari kami yang pada hari ini dibaptis, disidi, atestasi. Tuhan yang menolong setiap daripada kami untuk sungguh-sungguh menghidupi cerita Kristus di dalam hidup kami masing-masing, dan juga sebagai komunitas yang dipersatukan sebagai tubuh-Mu yang satu itu. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.